Apa kamu pernah bertemu dengan mertuamu hari ini? Kenapa kamu tidak memakannya? Kan aku udah bilang dia gak bisa makan pedas. Kalian tiba-tiba menikah kayak gini. Aku bahkan gak punya waktu untuk mengenal menantuku. Ibu pasti akan memperbaikinya. Aku terima telepon dulu. Ibu, ada apa? Kamu yang seperti ini tidak cukup menjadi beban bagi anakku, masih juga berharap ingin jadi menantuku. Di masa depan di rumah aja melayani suami dengan patuh. Gak usah keluyuran kemana-mana. Bikin malu aja. Suami, barusan itu telepon dari rumah sakit. Di luar negeri baru saja merilis obat khusus. Sangat efektif mengobati penyakit ayam. Apakah obat khusus itu mahal? Gak usah khawatir. Di sini ada 2 M. Kamu ambillah. Karena dia sudah memberikannya ke kamu, ya ambil aja. Apa yang aku bilang? Ibuku sangat baik. Pasti akan menyukaimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Kamu ini hanya seorang pelayan. Masih berani menolak. Lepaskan. Kamu gak apa-apa kan? Jadi istriku begitu kekurangan uang ya? Sampai harus keluar menemani minum. Kamu salah paham. Pekerjaan ini diperkenalkan oleh aku. Awalnya sebagai pemandu tur, tapi siapa yang tahu jika pelanggannya sangat buruk. Ingin dia temani minum. Jika bukan karena butuh uang untuk membelikan ayahnya obat, apakah dia akan keluar untuk Bukan mengalami uang ini? sudah kukasih. Memang sudah kamu kasih, tapi itu diambil oleh ibumu lagi. Ibu, aku mau ke rumah sakit. Berhenti. Serahkan kartunya. Ibu, aku dan Lukas adalah suami istri. Uang ini dia yang kasih untukku. Aku ibunya. Dia dan aku barulah keluarga. Aku sakit hati karena dia dekat dengan orang asing sepertimu. Seperti lintah darat. Uang anakku adalah uangku. Ya rela kamu pakai, tapi aku rela. Tapi ayahku harus segera diobati dengan obat baru ini. Kalau gitu beli obatnya pakai uangmu sendiri. Ayahmu tahu putri seperti apa yang dilahirkannya. Kenapa nggak berguna sama sekali? Apa benar dia ngomong kayak gitu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia ibumu. Apa yang bisa kamu lakukan? Situasi ini terasa sangat tidak asing. Sama seperti aku bersama Kamu mantanku. gak perlu datang ke rumahku. Kenapa? Ibuku tidak bersedia bertemu dengan. Dia bilang kondisi keluargamu tidak cukup baik. Kalau gitu kamu akan menyerah. Mau gimana lagi? Setiap kali aku berusaha dia akan merasa sakit hati. Gimana kalau sementara ini kamu mengalah saja? Tapi karena demi untuk bertemu dengan orang tuamu, aku bahkan gak pulang ke rumah. Gak mudah bagi ibuku melahirkan dan merawatku. Dia sudah tua dan kesehatannya juga gak baik. Apa demi kamu aku harus berontak? Kenapa hidangan hari ini semuanya terasa hambar? Karena Sawani suka. Kedepannya hidangan di rumah kita akan selalu seperti ini. Oh ya Bu, kalau aku tak ada di rumah, Anda Ngomong jangan. apa kamu? Sawani menikah ke keluarga kita untuk menjadi istriku, bukan untuk menjadi menantumu. Jadi Anda jangan memakai identitas mertua mempersulit Kamu dia. tidak percaya semua omongan Sawanina? Ibu begitu demi kebaikanmu. Sudah, uangku adalah uangnya. Dia bebas memakai sebanyak yang dia inginkan. Kamu sudah disesatkan oleh wanita jahat ini. Jika apa yang kukatakan membuat ibu tidak senang, aku bisa persiapkan uang pensiun yang cukup. Ibu dan ayah tiri pergilah keliling dunia biar gak kesal melihat kami. Menangani hubungan antara ibu mertua dan menantu itu tanggung jawab seorang pria. Sebelumnya tidak aku tangani dengan benar. Maaf, sudah buat kamu menderita. Saat kamu dianiaya, kamu harus bilang padaku. Aku janji sama kamu, kapanpun itu, saat ada konflik dengan ibuku, aku selalu di sisimu. Terima kasih. Pertama kali pulang ke rumah ibumu, kenapa begitu lambat? Kita nggak usah pergi aja ya. Ada apa? Hubungan aku dengan orang rumah tidak akrab. Ibu, aku akanlah badan ibu. Sudah berhari-hari ibu sakit. Kamu baru datang sekarang. Apa ada anaknya seperti kamu? Bukankah ada kamu yang merawat ibu? Adikku sangat sibuk. Aku yang orang dia untuk Saya juga datang. harus masuk kerja. Jika dia nggak datang untuk gantian menjaga, aku terpaksa minta izin untuk Ujung-ujungnya semua ini menjagamu. tentang uang, gini aja. Biaya berobat ibu kita Bagi bagi dua. apaan? Dan jika kamu lebih tinggi dari kamu, biarkan kakak iparmu yang Bagi bayar. aku. Adikmu sudah lapar, belikan makanan. Kupaskan apelnya untukku. Kamu nggak punya tangan. Kamu juga nggak ngapa-ngapain, apa salahnya kupas apelnya? Nah, ibu saja yang Setiap kupas. hari aku selalu merawatmu. Sedikit pun tidak dianggap. Ia setiap hari hanya main, kamu malah memanjakannya. Dari kecil sampai dewasa kamu selalu pilih kasih. Pernahkah kamu peduli denganku? Apa aku sudah makan? Apa kamu pernah kupaskan apa Kamu untukku? sebagai kakak seharusnya menjaga adikmu. Kenapa kamu begitu nggak pengertian sih? Kalau nggak bersedia menjaga kami, pergi saja kamu. Sejak itu kami jarang berhubungan lagi. Tidak ada dendam perselisihan dalam keluarga. Mungkin aja ibumu juga merindukan. Halo Bu. Sayang, kamu sudah sampai mana? Apa perlu aku pergi menjemput? Ya. Cepat. Sudah siapkan skamulnya untuk kalian. Hari ini aku bangun lebih awal. Secara khusus masak makanan yang enak. Menunggu kalian pulang untuk makan bersama. Ayo cepat masuk. Udang pertama ini untuk putriku dulu. Sudah lama tidak bertemu. Kamu kurusan telah menikah ke sana. Apakah semuanya baik-baik saja? Keluarga suamimu begitu bagus. Apakah ada yang memandangmu rendah dan menyulitkanmu? Tenang saja Bu, aku baik-baik saja. Menantu juga baik sama kamu. Jika tidak baik, beritahu ibu sekarang. Ibu dan adikmu akan meminta keadilan untukmu. Ibu, Lukas benar-benar memperlakukanku dengan Kalau baik. gitu aku bisa tenang. Kamu jangan marah karena tanya begitu banyak. Aku mengkhawatirkan putriku. Aku ingin melihat kamarmu. Ayo. Biarkan menantu pergi sendiri. Ada yang mau ibu bicarakan denganmu. Baiklah, ngobrollah dengan ibu. Putriku, lihat suamimu memperlakukanmu dengan baik. Aku benar-benar bahagia. Suamimu nggak pelit kan? Per bulannya kasih kamu berapa? Adikmu udah mau menikah, harus beli rumah. Suamimu sangat kaya. Bayarkan uang muka harusnya nggak masalah kan? Aku sangat kaya. Untuk apa pakai kredit? Terus terang aja, langsung menikah saja. Benar itu. Bebanmu juga bisa lebih ringan. Kita ini keluarga. Kamu suruh suamimu berikan mobilnya untuk adikmu aja. Oke, aku ingin mobil kakak ipar yang dipakai hari ini. Ferrari kan? Cepatlah ngomong sama suamimu. Bersikap baik padaku karena demi uang. Kenapa memangnya? Adikmu mau menikah. Sebagai kakak tentunya sudah harus berkontribusi. Beberapa tahun ini adikmu tidaklah muda. Kamu sebagai kakak harus Emangnya pengertian. kenapa sebagai kakak? Karena kakak harus pengertian. Karena kakak
harus bersabar menghadapi kalian. Harus menanggung semua keinginan adiknya. Karena kakak jika menolak langsung dikatakan melawan. Semuanya adalah keluarga. Untuk apa perhitungan kayak gini? Memangnya kami nggak baik sama dia? Gimana yang kamu baik sama dia? Kamu tidak tahu kalau Sawani alergi seafood. Di rumah ini hanya dia yang pakai kamu sekali pakai. Juga alat makan sekali pakai. Dan juga kamarnya. Belum lama dia menikah. Sudah diubah menjadi kamar bermain game adiknya. Kau benar-benar menganggapnya keluarga. Kalian tidak layak dijadikan keluarga. Ayo kita pergi. Sawani, jika kamu berani pergi, mulai sekarang keluarga ini tidak akan mengakuimu lagi. Keluarga seperti ini, aku juga tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak punya keluarga lagi. Tidak, kamu punya keluarga. Aku adalah keluargamu. Kita akan selalu bersama. Kita akan membentuk keluarga besar. Mari kita memiliki baik. Oke. Gimana situasi pasangan yang sudah lama menikah? Selamat pagi, istriku. Apa aku telah membuatmu jijik sampai seperti ini? Ini bukan karenamu. 2 hari ini, begitu bangun pagi selalu mual rasanya. Dan ingin Sudah berapa muntah. lama kamu gak datang bulan? Sepertinya sudah 2 bulan. Maksudmu, aku hamil? Ayo, ke rumah sakit. Presiden, selain pemeriksaan kehamilan, proses persalinan nyonya, dan juga sekolah, sudah aku persiapkan. Selanjutnya aku persiapkan tempat pelatihan orang tua. Oke, aku mengerti. Ada hal penting yang mau kurus. Jadi kamu pada kehamilan ini, apa ada rasa tidak nyaman? Apa ada hal lain yang membutuhkan perhatian tambah? Kamu terlalu berlebihan. Masih belum pasti hamil atau tidak. Tidak, aku merasa itu sudah pasti. Aku punya firasat. Ini adalah putri. Maaf, nyonya dia tidak hamil. Siklus menstruasi nyonya tidak normal disebabkan oleh kista ovarium. Ukurannya tidak kecil. Dan nilainya AMH sangat rendah. Apa artinya? Artinya adalah, nyonya tidak boleh mengandung. Ikutlah denganku ke suatu tempat. Aku pernah memikirkannya saat aku punya anak bahwa dia duduk di karusel. Dia bermain di dalam. Aku akan memotretnya dari sini. Tapi setelah dipikir-pikir, bukan hanya duduk di karusel. Pasti ada hal lainnya seperti makan, minum, dan segalanya. Harus menghabiskan banyak uang untuk dia bersekolah dan les macam-macam, mengerjakan PR sampai kesal setengah mati. Lalu setelah mulai kuliah, khawatir setelah lulus dia gak dapat pekerjaan, lalu banyak masalah. Istriku, jika kita bisa hidup bahagia walaupun hanya berdua, itu akan bagus sekali. Tapi bukankah kamu suka anak-anak? Mulai sekarang, kamu adalah anakku. Ayo anakku, aku akan membawamu duduk di komedi putar. Ini adalah saat paling gelap sejak kami menikah. Tapi orang yang kucintai bawa aku keluar dari kabut. Dia bilang dia tidak mau punya anak. Aku percaya, tapi... Halo? Aku melihat suamimu di hotel. Dia bersama seorang wanita masuk kamar. Kamu sedang bersama siapa? Yang itu siapa? Dasar perusak keluarga orang. Jadi orang ketiga itu sangat memalukan. Kamu tahu nggak? Mengapa? Apa kamu mau ribut denganku? Kamu tak bisa punya anak, aku bisa menerimanya. Melarangku punya anak dengan orang lain, jangan Tapi egois. kamu yang bilang padaku. Kamu bilang kamu tidak Tapi masalah. aku sudah berubah sekarang. Laki-laki mana yang tidak ingin punya anak sendiri? Jika kamu tidak bisa menerimanya, kamu Tapi boleh kamu berjanji padaku. Kamu bilang kamu akan menjagaku seumur hidup. Itu dulu. Dulu aku nggak tahu kamu nggak bisa melahirkan. Aku mau bercerai. Bercerai? Kamu jangan menyesal. Besok setelah aku menandatanganinya akan kukirim ke kamu. Abang sepupu, kamu memintaku untuk melakukan ini apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Aku gajian hari ini, pesan susu kamu. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Ini, dan 2 ini. Permisi, saya punya kupon potongan 50%. Maaf, toko kami tidak dapat menggunakan kupon pada hari libur. Bagaimana kalau kita ganti makanan lain? Kan kamu yang bilang mau traktir. Menghabiskan sedikit uang untuk teman begitu sulit kah? Si kaya dan si miskin benar-benar bisa menjadi teman. Mentari selamat ulang tahun. Hei, bukankah ini tas keluaran baru itu? Harganya puluhan juta. Ini baru cocok untuk Mentari. Aku memesan kue angsa hitam untukmu, sebentar lagi sampai. Wah, baik sekali. Terima kasih semuanya. Selamat kepada Nona Mentari, memenangkan penghargaan elit bisnis terbaik. Halo Jessie, sebentar lagi aku mau menerima penghargaan. Kenapa kamu belum datang? Aku lagi bersih-bersih. Tadi barusan ada kerabat yang datang. Kalau lantainya kotor, anakku kan sering merangkak. Kamu masih di rumah? Bukankah aku sudah bilang ini penting bagiku? Ya sudah, kalau kamu nggak mau datang. Jarak di antara kami tampaknya semakin jauh. Bukankah kamu mau menerima penghargaan? Kalau sahabatku nggak ada, aku mau menunjukin ke siapa? Maaf ya Mentari, rumahku benar-benar. Aku tahu anak angkatku suka merangkak di lantai. Kalau sudut lantai dan rambut rontok di lantai nggak dibersihkan, dia asal menyentuhnya bisa gampang terkena kuman. Jadi aku memberikanmu ini. Aku juga dulu pernah membeli robot penyapu, tapi sudut di rumah tetap tidak bisa dibersihkan. Kalau gitu kamu lihat baik-baik. Ayo, mulai pembersihannya. Ini berbeda dengan robot penyapu lainnya. Dikembangkan dengan teknologi cerdas yang bisa mengakses celah. Membuat alat penyapunya tetap bertahan di keadaan begitu dari keluar stasiun.
dan cerdas dilengkapi dengan sensor yang fleksibel. Sudut rumah pun bisa dibersihkan dengan mudah. Bahkan kalau ada kaki sofa atau bagian yang tidak rata, dia juga tetap bisa menyesuaikan dengan jarak terdekat. Tapi rambutku sering rontok setelah melahirkan. Rontoknya sampai sepenuh lantai. Apa tidak sulit dibersihkannya? Ini menggunakan teknologi pembersih ganda anti belitan. Sikat roller berbentuk V 21 derajat dengan bulu lembut antistatis. Bisa membuat rambut langsung terhirup seperti mie. Setelah robot kembali ke stasiunnya, dia akan secara otomatis dibersihkan. Dijamin steril dan antibakteri. Kalau begitu benar-benar bagus. Kamu biasanya harus kerja dan mengurus keluarga. Robot ini bisa membantumu. Dan dengan kekuatan persahabatan dariku, percayalah tidak lama lagi aku akan memanggilmu bos. Terima kasih, Mentari. Ngomong apa sih? Bukankah kita sahabat terbaik? Mentari, kamu jangan marah. Bukan aku tidak mau mentraktirmu. Bagaimana? Aktingku bagus kan? Restoran jelek ini udah mahal, nggak boleh pakai kupon. Kalau aku nggak kabur, mau ditekan oleh mereka Tapi kan kah? sudah sepakat aku yang mau Aku traktir. tahu restorannya enak dan murah. Ayo kita makan di sana. Kamu susah-susah cari uang. Terangkatku masih butuh uang untuk ini dan itu. Wah, selamat. Bu Mentari, kami memesan restoran, merayakan bersama. Terima kasih manajer Coki. Tapi aku ada urusan mendesak. Aku pulang dulu. Kalian makanlah, nanti biar aku yang bayar. Oke. Jessie, akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggumu loh. Kamu merayakan ulang tahun harus menunggu. Tentu saja, aku kan sudah bilang. Cuma mau makan kue ultah darimu. Aku sisakan ruang perut khusus untuk ini. Kamu belum membuat harapan loh. Iya, cepat buat harapan. Ini sederhana aja sih. Keluarga sehat, rezeki lancar, dan sahabat terbaikku bisa selalu ada di sisiku.